Ya Rabbana, Ya Allah ya Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, mohon dibukakan hati kita. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Sumber kehidupan, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Rabbana, Ya Muhammad. Sebelum kita lanjutkan, alhamdulillah saya masih berjuang di pondok pesantren. Barangkali Mbak E semua teman-teman mau ikut andil dalam perjuangan pondok kami. Insyaallah nanti hari Rabu saya akan bertolak ke kota Mekah bersama jamaah Hongkong. Ada Mbah Hani dan anaknya dan orang tuanya yang di kampung. Ini beliau berdoa, minta amalan. Saya bilang istiqomah terus, rezeki yang Mbak perjuangkan di negeri ini wajib Mbak juga nikmati. Terutama supaya bisa menghantarkan Mbak semuanya hadir berdoa bukan di Masjid Simsasoy saja, tapi Masjid Makkatul Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Insyaallah mohon doanya Mbak. Dan saya mohon kesediaannya buat Mbak bisa berbagi di pondok pesantren kami. Ada di Facebook saya, di Instagram saya, dan di YouTube-nya. Itu perkembangan santri, bagaimana 24 jam kegiatan santri. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mau mondok, insyaallah yatim gratis, doa hafal gratis, insyaallah 100%. Yang punya hafalan 10 juz mungkin juga gratis, insyaallah di pondok pesantren kami. Biar sehat semua, mohon kerjasamanya panitia. Mbak, niatin karena Allah, niatin sedekah ini menjadi tolak bala. Mudah-mudahan menjadi sebab sedekah ini menghantarkan kita nanti kumpul bersama di taman surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalamu alaikum Zainal Anbiya.
Lemesan. Bersama-sama selawat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi, ya Sami wa taraji. Al-Fatah yarji Rabbal alamin. Ya teringat, mau tidur teringat padamu, dimanapun ada bayangan. Kepada siapa? Ya Rasulullah, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, dimanapun ada bayangan. Siapa? Bitawangi mulkilahi
oleh bonusnya Muhammad. Salawatullah alaih. Sallu alaih. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih ada waktu? Saya minum dulu. Saya punya teman saya ini sama berjuang seperti Mbak. Cuma dia laki-laki. Jadi Mbak, teman saya laki-laki, beliau itu seorang ustadz, mukim juga di Mekah. Beliau jauh dari istrinya. Saya bilang, kok bisa jauh dari istri ya? Mungkin kalau perempuan kan gini, syahwat perempuan sama syahwat laki-laki kan jauh, berbedanya. Kalau laki-laki itu 1, perempuan 99. Iya, 99 perempuan syahwatnya lebih besar daripada syahwat laki-laki cuma 1. Laki-laki syahwatnya 1, kenapa nggak kuat? 1 itu-itunya perempuan. Tapi kalau perempuan 99% syahwatnya terbagi dan bercabang. Shopping ke mall, HP, make up, cincin, gelang, anting, kalung. Betul? Ketika syahwatnya disibukkan dengan perkara yang lain, syahwatnya berkurang. Dan inilah perempuan kenapa bisa kuat jauh dari suami, sedangkan suami tidak bakalan pernah bisa kuat jauh dari istri. Akhirnya saya tanya, apa amalannya Ustaz? Kalau minum, baca bismillah, teguk alhamdulillah, jongkok dan duduk bismillah, alhamdulillah. 3 kali Ustaz, oh alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Ada cara yang kedua, bismillah, teguknya 3 kali langsung, baru alhamdulillah. Coba contohkan, bismillah, alhamdulillah. Iya, saya haus puas. Komentar aja ke netizen, saya juga kan manusia haus. Oh, alhamdulillah. Dan amalan ini yang bisa menjaga dirinya, dan memang ini amalan sunnah. Siapa yang meminum dengan cara demikian, maka selagi air itu berada dalam kantong kemihnya, belum dibuang dalam urin atau air kencing, maka dia dijaga dari segala perzinahan. Insya Allah bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini doa langsung zikir. Oh ada. Sebentar, ini pengajian ada 2 sesi ya Mbak. Jadi nanti juga ini jamaah yang pagi. Setelah sesi ini bisa keluar dulu karena yang sesi siang mau masuk. Akan tetapi jamaah juga masih bisa ngaji, tapi yang sesi siang masuk dulu. Mungkin kalau susah tempatnya, oh nggak ada. Oh nggak ada sesi. Tadi dari Ibu Ketua menyampaikan ke saya. Jadi kalau memang nggak ada jamaah ya nggak apa-apa, nanti jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Nggak apa-apa, kita dikir doa juga nggak apa-apa. Ya. Bentar ya, nanti diatur ya, bisa diatur ya. Nanti Ning Sela insya Allah kesini lagi digratiskan lagi. Jenengan tahu nggih? Ustaz Hilman udah pada pegang tiketnya belum? Ya beli dong. Iya. Ya tapi kan nanti ada gratisnya, ada narik infaknya, ada gratisnya lagi, ada narik infaknya. Kan jenengan boten keberatan. Nggih boten. Nggih. Terus bagaimana caranya kita sebagai panitia mengelola, betul-betul mengelola infak dari jenengan, bagaimana tidak memberatkan panjenengan semua. Nggih. Nggih. Yang mau infak untuk pesantrennya Joko Tarub bisa langsung ke beliau ya nanti ya selesai pengajian. On. Lanjut. 6:30. Makan siang.
waktunya ya Mbak. Nanti juga ada teman-teman yang mau ikut ngaji juga waktu jam siang. Insya Allah bisa bareng-bareng lagi. Ini namanya Mbak Lili dari Majlis At-Taubah. Insya Allah semoga beliau sehat walafiat selalu. Baik Mbak, kita zikir langsung deh. Kalau waktunya agak mepet ya, biar kita bermuhasabah. Ada air, ada yang megang air? Jazakillah ini Mbak Lili sehat walafiat berkah. Kalau yang punya saja airnya, yang punya aja ditaruh di depan ya. Ya, kalau yang nggak punya nggak apa-apa. Minumnya tangan kanan ya Mbak, dibiasain. Boleh di depan, boleh juga ditaruh di samping tempat duduknya boleh, atau di depannya, dipegangin nggak apa-apa. Mereka cukup lah, jamnya kena disamping, kena jokat, kenapa? Terus apa-apa tani pokoknya jokat, kena jokat. Nona sono aja. Sudah Mbak? Sampun, kena Ya. jokat, sono. Kita memang hidup di dunia ini banyak masalah dan itu unik. Manusia itu memang keadaan ketika dikasih nikmat, dia suka bilang Allah sayang sama saya, Allah cinta sama saya. Tapi ketika Allah uji, Allah nggak sayang sama saya, Allah nggak cinta sama saya. Nggak demikian Mbak. Karena Allah menguji hambanya itu tahu batasan hamba dan kekuatannya. Maka dosa-dosa kita yang saat ini begitu banyak, mungkin sebab dengan ujian itu diampuni dosa-dosa kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Maka disinilah pentingnya kita memiliki hati husnuzan, berprasangka baik sama Allah. Insya Allah seluruh doa keluh kesah yang kita munajatkan, baik di waktu sendiri maupun berjamaah seperti saat ini, insya Allah dengan penuh keyakinan Allah akan menjawab keluh kesah kita. Karena tiada ada tempat yang paling indah kecuali hanya Allah. Tiada ada sandaran yang paling kokoh hanya kepada Allah. Tiada ada rahasia yang paling tertutup kecuali kita curhatkan kepada Allah. Maka Mbak jangan menyerah, terus berjuang, jaga kesehatan, sayang sama diri Mbak ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan berdoa kita di tempat ini menjadi sebab hati-hati kita semua dijaga sama Allah, pribadi kita semua dalam lindungan Allah, kerjaan kita, usaha kita, apa yang kita ikhtiarkan dan perjuangkan di negeri ini selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yakinlah doa-doa kita yang saat ini akan kita munajatkan akan dijawab sama Allah. Wa'lamu anna Allah taala, sesungguhnya Allah Ta'ala la yastajibu doa min qalbi ghafilillah, tidak akan menjawab doa di mana berasal dari hati hamba yang hampa, hati hamba yang tidak yakin. Khusukkan hati kita, tundukkan kepala kita, heningkan suasana, angkat kedua tangan kita, mohon kepada Allah. Mari sama-sama kita membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Terus beristighfar, mohon ampunan Allah.
Astaghfirullah, sambil ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa yang mungkin dari dalam perut kandungan ibu kita sebelum kita terlahir ke alam dunia ini, dan setelah kita terlahir di masa kecil kita, dosa-dosa kita di masa remaja kita, dosa-dosa kita di masa dewasa kita, dan dosa-dosa kita di tempat ini, di saat ini, di waktu ini, ketika kita memohon ampunan Allah dengan membaca istighfar berjamaah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita renungkan, Mbak, terekam semua maksiat, dosa, salah, khilaf yang mungkin selama ini kita kerjakan, dan yang selama ini kita berada di negeri Hong Kong ini kita berbuat salah dan dosa. Ingat-ingat dosa-dosa kita, lihat. Lalu bagaimana kalau Allah buka aib-aib kita? Allah pertontonkan dosa dan kemaksiatan kita di hadapan hamba-hambanya yang saleh, di hadapan para nabi-nabinya. Tentu kami merasa malu, ya Rabb. Tutupi aib-aib kami. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kami yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa kami yang nampak maupun yang tidak terlihat, dosa-dosa kami yang kami perbuat dengan cara sengaja maupun terang-terangan, ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ighfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allah begitu sayang kepada kita, Mbak. Allah sayang kepada diri kita. Cuma diri kita yang terkadang kepingin lebih dari nikmat yang Allah berikan. Padahal dari nikmat sehat, keluangan waktu, duduk di majlis ilmu, nikmat berdoa, bermuhasabah detik saat ini adalah kenikmatan dari Allah. Kita syukuri. Alhamdulillah ya Rabb. Kami mohon ampunan-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu. Anggap kami sebagai seorang anak yang merengek meminta uang kepada ayah kami, yang merengek meminta jajan kepada ibu kami. Kami menangis, kami berteriak. Seorang ayah dan seorang ibu akan memberikan jajan walaupun dia rela menghutang. Apalagi kasih sayang-Mu ya Allah, apalagi cinta-Mu ya Allah. Engkau begitu sayang, Engkau begitu cinta kepada hamba-Mu. Hamba-Mu ini berjalan, Engkau datang berlari. Hamba ini meminta, Engkau menjawab. Hamba ini menangis, Engkau pun akan memberikan senyuman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta, hanya kepada kamu kami berkeluh kesah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Ingat-ingat dosa-dosa kita, Mbak. Mohon ampunan Allah. Ingat-ingat kesalahan kita, Mbak. Mohon ampunan Allah. Ingat-ingat. Astagfirullah.
Kita semua yang hadir di tempat ini adalah hamba-hambamu yang bergelimangan dengan dosa. Ampuni dosa kami ya Allah. Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mungkin Mbak saat ini merasakan mungkin diuji sama Allah berat, cobaan baik rezeki, hutang pihutang, jodoh, keluarga, rumah tangga, anak, orang tua, ataupun ujian majikan, penyakit sekalipun. Curhatin kepada Allah, minta kepada Allah. Mungkin ada selama ini kita berdoa kepada Allah, baik di waktu kita berdoa meminta, kita bangun tengah malam, kita bercurahkan hati, menetes air mata, tapi doa-doa kita belum dijawab. Jangan salahkan amal ibadah kita, Pak. Jangan salahkan sholat kita, Pak. Jangan salahkan amal kebaikan kita, Pak. Tapi mari sama-sama kita berintrospeksi diri. Mari sama-sama kita bermuhasabah diri. Mungkin bukan hanya dosa yang kita pernah perbuat kepada Allah, tapi ada dosa-dosa yang selama ini kita lupa meminta maaf, dan itu berhubungan kepada manusia. Siapa manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Ridhonya menjadi ridha Allah, murkanya menjadi murka Allah. Keramat beliau dalam kehidupan kita, ya Rabb, beliau adalah kedua orang tua kami, ibu kami, ayah kami. Mungkin ada di antara kami yang orang tuanya telah wafat. Mungkin juga ada di antara kami orang tua kami masih hidup, tetapi banyak berkeluh kesah dengan penyakitnya, tak kunjung sembuh dari segala penyakitnya. Lihat senyuman ibu kita, lihat senyuman ayah kita. Hadirkan wajah beliau. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi. Siapa seorang anak yang memandang wajah ibunya, dia pandang wajah ayahnya, nazrat rahmah, dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Illa kataballahu lahu, Allah ridha dengan pandangan anak tersebut, hajatan makbulatan wa mabrura, maka Allah hadiahkan pahala haji yang makbul dan mabrur. Ya Allah, saudaraku, teman-teman semua, dengan duduk di majelis ini, saat ini kita hadirkan wajah ibu kita, saat ini kita hadirkan wajah ayah kita, dalam bentuk bayangan berdoa kita pandang beliau dengan sayang. Allah ridha, maka mendapatkan pahala haji yang sempurna buat kita semua. Allahu Akbar. Begitu besar nilai pahala yang kami peroleh, begitu besar nilai pahala yang kami dapat dengan memandang wajah ibu kami, dengan memandang wajah ayah kami, walaupun dalam bentuk bayangan saat ini di tempat ini kami berdoa. Ya Allah, kami mendapatkan pahala yang besar. Lihat senyum beliau,